Halo semuanya, balik lagi di Boncast, Bonti Podcast. Oke, jadi di Boncast episode kali ini kita sudah mendatangkan 2 orang siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Tulungagung yang menjadi peraih medali perak dan perunggu dalam lomba FLS 2N di tingkat nasional dalam kategori film pendek fiksi dan dokumenter, yaitu Kak Anggi Amara dan Kak Dian Kurniawan. Oke, selamat datang Kak, dan selamat juga atas keberhasilannya dalam FLS 2N. Oke Kak, awalnya nih bisa dapat ide untuk bikin film ini tuh inspirasinya dari mana Kak? Mau siapa dulu? Anggi dulu. Anggi dulu aja. Dian aja dulu. Enggak, sok Anggi dulu. Pertama, karena kita kan dapat ide ini karena tahu tema FLS 2N tahun ini ya. Kemudian pada saat film development kita kumpul dulu sama kru. Ini kita mau ngebawain cerita apa nih? Kita mau memberikan pesan apa nih dengan ketentuan durasi kan sangat dibatasi ya. Akhirnya dalam film development kita berdiskusi di situ sampai akhirnya memutuskan bahwa kita dari film pendek fiksi dulu ya ingin mengangkat kearifan lokalnya itu sawah. Karena dari riset dulu ya kan, riset bahwa banyak banget pesawahan yang sawah itu kan kearifan lokal juga ya di kalangan masyarakat Sunda. Karena kita pengennya tuh, oh iya sawah kan sebagai kearifan lokal, tapi sekarang banyak banget dijadikan perumahan-perumahan. Jadi banyak banget mereka yang kehilangan pekerjaan ya, terus sumber mata pencaharian. Itu sih yang menjadi pokok utama bagi kita untuk kita tuh sebagai generasi muda harus menjaga kearifan lokal. Kalau dari film pendek dokumenter ini berawalnya itu dari cerita masyarakat gitu, bahwa ada sebuah batu yang dimana batu itu bernama Batu Kota Tingkem, yang katanya kalau misalnya si batu itu menggelinding ke arah sungai Cisanggarung itu menutupi, maka seluruh Ciwari itu akan tenggelam gitu kecuali Desa Bawok. Nah dari cerita itu akhirnya kita mulai melakukan riset, jadi penasaran gitu. Nah dari situlah ide pokok cerita itu muncul. Oke, dan untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, film ini tuh judulnya Sri dan Pangkat Sarta. Nah, dari kedua film ini tuh kan pasti berbeda ya Kak, mulai dari genre dan alur ceritanya. Nah, boleh diceritain nggak sih kayak dari kedua film ini tuh nyeritain apa aja? Seperti yang tadi, cuman di sini kita kemas secara drama gitu ya kan. Nyeritain bahwasanya seorang kepala desa yang mempunyai kegelisahan bahwasanya desanya masih dicap sebagai desa termiskin. Nah, pada saat yang bersamaan pula di sini konflik pertama muncul itu ada seorang investor menawarkan bahwasanya desanya itu akan maju dengan pembangunan. Itu menjadi konflik pertama dalam film ini. Kemudian kita juga di sini bermain dengan prinsip show don't tell ya, dimana kita ingin film yang kita sajikan itu bisa menyampaikan pesan hanya dengan mempersingkat dialog ya, dengan memperbanyak aksi gitu. Di sini kita pada saat setelah tadi tokoh antagonis ya yang seorang investor itu, kita bermain di tokoh Guardian yang memberikan jawaban bahwasanya harus tetap menjaga kearifan lokal. Di sini juga kita mengangkat judul Sri itu terinspirasi dari tokoh mitos ya yang ada di kalangan masyarakat. Namanya lengkapnya itu Sri Pohaci Larasati, lebih dikenal dengan Dewi Padi. Dewi Sri ini dalam film ini merupakan tokoh kontagonis atau tokoh bayangan dari Kohar, seorang kepala desa. Selain itu juga di sini kita ingin menyampaikan bahwa kita itu harus menjaga kearifan lokal. Itu pesan yang pertama yang ingin kita sampaikan dalam film ini. Karena dengan kita menjaga kearifan lokal, kita pasti kedepannya bisa kaya raya ya. Kaya raya di sini bukan berarti banyak harta, tapi anak cucu kita bisa menikmati lingkungan yang masih segar dengan bisa tidak berkesusahan gitu. Karena kan
kita bisa membayangkan kalau misalkan kearifan lokal dijadikan gedung-gedung, itu pasti udara udah mau panas ya kan, polusi, terus banyak banget masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Itu sih. Kalau dari jadi kita itu kan sesuai dengan judul ya, pangriksa raksa. Jadi pangriksa raksa ini berasal dari bahasa Sunda yang dimana artinya itu merawat sang penjaga. Nah, di film ini merawat sang penjaga ini ditujukan ke sebuah batu yang bernama Batu Kota Tingkem. Batu Kota Tingkem ini terletak di Dusun Jabranti, Desa Banjaran, Kecamatan Karangkencana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat ya. Nah, jadi si batu ini tuh merupakan sebuah, kalau ini penjaga gitu di sana. Jadi kalau misalnya emang si hutannya udah tidak rindang lagi, itu bisa jadi longsor. Di sini itu kita kayak memberikan pesan bahwa kita itu harus menjaga alam agar supaya indah dan lestari sampai ke generasi selanjutnya. Dan dibalik sebuah hasil itu kan pasti ada proses yang harus dilalui ya Kak. Nah dari kedua film ini tuh kan pasti proses juga berbeda-beda kan. Nah boleh diceritain nggak Kak proses atau kendala yang kakak ini lalui selama pengambilan kedua film ini? Banyak sih, dari awal riset dulu ya. Dari awal riset itu ada kejadian kita mogok dulu, mogok motornya. Ini mau riset kita mogok motornya, otomatis itu udah jadi kesusahan ya. Udah mah kita mepet waktunya, meskipun emang jauh buat ke FLS 2N, tapi itu cerita yang awal aja udah ada cobaannya gitu ya kan. Di situ udah mogok udah selesai, kita langsung riset ke Sawalope. Kita gali informasi dari sana, wisata ini berdirinya seperti apa. Terus pada saat produksi juga kita mengalami kesulitannya mas sepele, itu cuman karena kita ketinggalan barang, ada satu barang yang ketinggalan. Cuman dari situ kita buat planning B. Oke, sementara kru ada yang ngambil barang, kita bikin scene ini gitu. Karena pada saat itu kalau misalkan kita harus nunggu dan ngebuang waktu ya kru yang ngambil barang, lebih baik kita kita ke scene ini dulu, selesaiin scene ini sambil nunggu ini. Nah dari situlah produksi tetap berjalan dan kendala tetap tertutupi. Terus di hari kedua juga kendalanya itu kita hujan, otomatis kita harus menghentikan dulu produksi, nunggu hujan reda. Di situ kita start itu pada saat malam, kalau nggak salah malam. Kita rencana mau on cam jam 9-an, tapi karena kendala hujan jadi on cam kita jam 10, selesai setengah 12. Udah, terus besoknya mendung cuaca, jadi kita harus nunggu sampai terik ya. Jam niatnya pagi itu mau on cam, kita on camnya jam 9, tapi itu tetap menjadikan kita bahwasanya hasil itu tidak mengkhianati usaha gitu. Benar itu peribahasa itu. Jadi dari sekian banyak kendala, mau tidak mau ya harus nunggu gitu, kita on cam udah selesai. Pertama sih dari kerjasama tim juga ya, karena kan di sini di film ini kita nggak kerja sendirian dong, karena kerja sama tim yang sangat luar biasa, sangat saya rasakan di sini ya. Jadi kita tuh nggak fokus di masalahnya, kita gimana caranya? Oke, kita nunggu sambil mikir ya udah kita on cam jam 9, tapi di situ kita ngebut sehingga akhirnya setelah duhur itu kita udah selesai. Dan alhamdulillah sekarang hasil yang dinikmatinya juga sangat memuaskan gitu. Udah. Kalau dari kami sih kan kita melakukan riset selama 1 bulan ya. Nah dari situ itu kita mendapatkan informasi bahwa Batu Kota Tingkem yang terlihat ini berukuran kurang lebih 7 hektar. Dan ketebalan tanahnya juga 2-3 meter dilihat dari pepohonan yang tumbuh di atasnya. Untuk produksi kita dilakukan selama 2 hari. Yang hari pertama itu melakukan shoot Batu Kota Tingkem, dan hari keduanya kita melakukan shoot drone sekitar batu itu. Kalau untuk kendalanya, yaitu yang paling penting itu sih cuaca.
kita hari pertama itu kalau dari paginya sih aman-aman aja. Nah pas sore itu hujan lebat kayak badai gitu. Apalagi kan itu cuacanya jaraknya itu sangat jauh ya di pegunungan gitu. Udah. Dari cerita yang tadi kakak ceritain itu kan kita jadi tahu kan banyak banget proses dan kendala yang udah dilewati. Nah dan kunci untuk melewati itu semua tuh kerjasama ya kan. Nah dan untuk kerjasama itu pasti kan nggak cuma satu orang gitu. Dari kerjasama itu kita jadi tahu bahwasanya kita harus nahan ego kita masing-masing gitu. Nah, dan untuk dibalik sebuah pembuatan film itu kan membutuhkan kru juga untuk ya itu tadi yang sudah dikatakan untuk kerjasama juga kan. Nah untuk kru dari kedua film ini tuh kan pasti berbeda juga kan kak. Nah bisa disebutin nggak kak kru-krunya itu siapa aja dan tugasnya apa aja gitu? Dari Dian dulu deh. Kalau dari Pangriksa Raksa ini krunya itu ada kurang lebih 15 ya. Tapi yang utamanya itu dari sutradara sih. Dari direkturnya itu Reno Pratama ya. Kemudian dari kameramannya itu ada Kang Wewi dan artisiknya juga ada Saini dan lain-lain gitu dan kawan-kawan. Kalau dari film Sri itu kan dari produser dulu ya. Produsernya itu kebetulan semua film ini murni dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Luragung. Semua itu dari siswa SMK. Iya, karena kan kita dari FLS 2 ini kan mewakilkan sekolah ya. Itu dari Kak Wahyu, beliau itu kelas 12 Multimedia 1. Itu tugasnya sebagai produser. Sutradaranya ada Muhammad Fikri Nur Yasin dari 12mm 2. Terus untuk penata kameranya itu ada Wahid Aropi dari 12 TKRO 2. Banyak juga sih nggak bisa disebutin satu-satu, tapi semuanya berkontribusi di sini. Cuman komponen yang 3 itu yang penting sih gitu. Selain itu juga kita dibantu sama anak-anak dari kelas 11, bukan hanya anak-anak kelas 12 tapi dari kelas 11 yang ikut kontribusi nyari pengalaman. Dan selain ada kru juga pasti ada pemeran. Nah, dan pemerannya juga pasti kan berbeda-beda kan. Karena secara ini kan 2 film yang berbeda. Nah, untuk pemerannya itu diperankan oleh siapa sih Kak? Kalau dari film pendek fiksi itu dari pemerannya Ana Siti Mutmainah kelas 12 Multimedia 1 itu memerankan sebagai Dewi Sri. Kemudian tokoh yang selanjutnya ada Wisnu diperankan oleh Rizwan. Kebetulan dia kelas 11 apa Kak? Rizwan. 11 Multimedia 2. 11 Multimedia 2. Terus kita juga guru-guru SMA Negeri 1 Luragung juga ikut berkontribusi ya di film ini. Itu ada Pai Ing Solihin, itu berperan sebagai kohar, sebagai kepala desa. Terus juga ada Pak Jajat, beliau berperan sebagai seorang investor. Dan ada satu tokoh lagi, itu namanya Waebod. Waebod itu tokoh yang nama aslinya tuh Waebod sama Waebod, terus dia memerankan tokoh Wak Jamal, sang pemolah sawah. Kalau dari film pendek dokumenter ini sebenarnya bukan kayak pemeran ya, lebih ke narasumber. Iya. Jadi kita mengambil narasumber itu dari salah satu masyarakat setempat yang dimana bernama Bapak Ustadz Kukun. Cuma satu. Ya, jadi kita itu kayak mengikuti kesehariannya dia gitu. Oke, jadi mungkin kayak lebih ke nanyain apa? Ya tentang si batu itu. Oke, mungkin terima kasih untuk Kak Anggi dan Kak Dian yang sudah mau berbagi cerita dengan kita. Semoga bisa menginspirasi buat kita semua. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita di podcast episode kali ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.